هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang 5 keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah tidak berikan kepada nabi-nabi yang lain. Ini dibawakan oleh beliau dalam rangka menjelaskan bahawa kita tidak boleh menentukan tempat untuk beribadah kecuali tempat itu ditentukan oleh Allah Rabbul Alamin. Dulu sebelum Islam datang, sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi, menjadi rasul, ada tempat-tempat khusus. Ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Setelah Nabi diutus, beliau mengatakan, dijadikan untukku seluruh bumi, seluruh tanah boleh dipakai untuk sujud dan untuk bersuci. Ya, apa istilahnya? Bersuci tapi tidak pakai air, tapi pakai tanah. Ya, tayammum. Jadi tanah menggantikan air. Dan nanti pada satu ketika kebalik, air menggantikan tanah. Kalau tayammum, tanah menggantikan air. Karena tidak ada air, ya sudah pakai tanah, pakai debu. Tapi jangan tebal-tebal. Ada kasus, ada keadaan di mana terbalik. Air menggantikan tanah. Kapan? Ketika kita berada di tengah-tengah lautan, mungkin mau kembali ke daratan bisa menempuh berhari-hari. Lalu ada yang meninggal. Meninggal kan harus dikubur. Dikuburkan butuh tanah, gali tanah. Padahal masih berhari-hari. Kapal zaman itu kan tidak seperti sekarang, bisa cepat ya. Kecepatannya mengandalkan angin misalnya. Maka di saat seperti itu terbalik. Air bisa menggantikan tanah. Maksudnya boleh dikubur di air, di laut. Istilah kita ya diceburin. Bolehkah? Boleh. Air menggantikan tanah. Ya. Nah, syariat tayammum ini belum pernah ada. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, belum pernah ada syariat tayammum. Nah, syariat tayammum akhirnya muncul, akhirnya disyariatkan oleh Allah lewat awal-awal surat Al-Maidah itu. Gara-gara apa kemarin? Gara-gara kalung Aisyah. Kalung Aisyah hilang. Masih ingat kisahnya ya? Kita kan kemarin bahas itu. Gara-gara kalung Aisyah hilang, maka Rasul dan para sahabat mencari. Ini kan dalam perjalanan, ya kan? Seingat kan? Dalam perjalanan. Sepertinya perjalanan pulang.
nyari, nggak sadar waktu sholat hampir habis. Belum sholat asar tidak salah. Padahal harus wudhu, nggak ada air, nggak ada sumber air, persediaan air sangat terbatas. Oh, mulailah menjelek-jelekkan Aisyah, menjelek-jelekkan keluarga Abu Bakar. Ya. Nggak selang lama Nabi seperti biasa tidak sadarkan diri, menerima wahyu. Beliau kalau menerima wahyu kan dalam keadaan tidak sadarkan diri. Oleh karena itu para sahabat tidak berani membangunkan Nabi ketika sedang tidur, khawatir beliau sedang kedatangan wahyu. Ya. Setelah beliau siuman, beliau sampaikan kalimat fatayammamu sa'idan thayyiban yang ada di awal-awal surat Al-Maidah itu, ayat 6 ya. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Bertayamumlah kalian dengan sa'idan thayyiban, dengan tanah yang bagus. Usapkanlah di tangan dan wajah kalian. Kemarin sudah kita bahas, tidak ada riwayat sahih sampai siku. Jadi cukup punggung telapak tangan dan wajah. Dengan satu kali ambilan. Dengan satu kali ambilan. Yang sering kita terima dari guru-guru agama kita dulu, ngambilnya 2 kali. Untuk wajah 1 kali, untuk tangan 1 kali. Jadi 2 kali ngambil, 2 kali ngusap. Riwayat sahih menyatakan cukup sekali untuk wajah dan punggung telapak tangan, tidak sampai siku. Jadi bukan tangan ya. Walaupun di ayat tersebut famsahu biwujuhikum wa aydiyakum, usaplah wajah dan tangan kalian. Tapi yang paling tahu tentang ayat itu siapa? Tentu Rasulullah kan. Rasulullah alaihi salatu wassalam mempraktekkan seperti itu. Bukan tangan, tapi cukup punggung telapak tangan. Ya. Senang sekali. Senang sekali para sahabat. Ya, luar biasa ini. Coba kalau nggak ada syariat tayamum, betapa beratnya orang yang sedang demam menggigil kedinginan, orang yang megang air saja setengah mati saking dinginnya, nggak boleh tayamum. Kayak apa itu? Ya. Atau nggak ada air. Dipujilah Aisyah dan keluarga Abu Bakar. Setelah sholat, setelah pada wudhu, sholat, berangkat. Ternyata kalungnya Aisyah ditindih oleh perut unta. Begitu untanya berdiri mau berangkat, terlihat di situ. Tentu ini semua diatur oleh Allah, kehendak Allah. Ya. Sekali lagi, ini belum pernah ada di zaman dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Inilah Rasulullah Muhammad SAW menyempurnakan syariat seluruh para nabi, para rasul yang 124.000 itu. Disempurnakan oleh beliau. Bukan dirubah-rubah
diganti-ganti, tidak. Beliau hanya menyempurnakan. Bahkan beliau tegaskan, wa ma kuntu bid'am minar rasul. Aku bukan pembikin bid'ah dari para nabi, para rasul. Artinya beliau hanya mengikut masalah akidah, masalah tauhid sama persis. Allah bersemayam di atas arsy, semuanya sama. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, semuanya sama. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, semuanya sama. Tidak ada perbedaan sedikit pun. Hanya menyempurnakan. Diibaratkan oleh beliau, seluruh para nabi, para rasul itu seperti bangunan istana megah, mewah. Orang yang masuk ke dalam bangunan istana ini terkagum-kagum luar biasa. Tapi sayang, bangunan itu kurang satu labinah, kurang satu batu bata. Orang yang masuk ke bangunan istana ini semua memujinya, tapi menyayangkan seandainya ada satu batu bata di sini. Kurang di situ. Kata Nabi, akulah satu labinah itu. Akulah satu batu bata itu. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi tidak benar sama sekali kalau ajaran beliau dengan ajaran Nabi Isa beda, ajaran beliau dengan ajaran Nabi Musa beda. Tidak benar, sama persis. Hanya beliau menambah yang kurang, menyempurnakan, dan menghapus yang perlu dihapus. Apa misalnya? Sujud kepada sesama manusia. Bolehkah sujud kepada sesama manusia di zaman Nabi Musa? Boleh. Bolehkah sujud kepada sesama manusia di zaman Nabi Isa? Boleh. Zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Ishaq, Yaqub, Nabi Adam, Nabi Nuh? Boleh. Dan banyak riwayat kan? Tentu kita tidak lupa dengan kisah di dalam surat Yusuf. Bagaimana ayah ibu Nabi Yusuf berikut 11 saudaranya sujud kepada Nabi Yusuf. Dan waktu itu mereka nggak tahu kalau ini Yusuf. Kan berpisah dari Yusuf masih kecil sekali, mungkin 2 tahun 3 tahun. Ya, orang megangin ember ditarik dari atas, orang kuat. Ya, berarti kan masih kecil sekali, enteng sekali. Ketemu Yusuf sudah jadi pejabat tinggi di Mesir. Tentu nggak ada yang tahu kalau itu Yusuf. Sujud. Ya. Sujud, betul-betul sujud. Meletakkan anggota-anggota sujud di tanah. Berapa anggota sujud? 7. 2 telapak kaki, 2 lutut, 2 telapak tangan, 1 lagi 1. Walaupun tentu yang menempel 2, hidung dan kening. Kan nggak mungkin hidung doang nempel, ya kan? Nggak mungkin kening doang nempel, kan? Ada 2 di situ yang nempel, kening dan hidung, tapi disebutnya wajah. 7. Dan 7-7-nya harus nempel. Tidak boleh? Tidak boleh? Tidak boleh apa? Banyak saudara-saudara kita yang salah paham. Tidak boleh terhalang, katanya. Tidak boleh terhalang. Oleh karena itu, kalau biasa pakai peci begini, harus jadi begini. Nanti kening kehalang. Ya. Kalau pakai jilbab sampai sini, ya harus dibuka. Gitu ya. Pakai mukena sampai sini, harus dibuka. Kening kan anggota sujud, nggak boleh kehalang. Ini
benar apa subhat? Ini benar apa subhat? Subhat apa benar? Subhat. Tahu subhat dari mana? Gampang sekali, ya. Nah itu karpet apa nggak ngalangin? Berarti nggak boleh di karpet dong. Keramik nggak ngalangin juga, keramik ngalangin juga dong. Cari tanah. Mungkin orang-orang Rafidhah begitu memahaminya, ya. Maka kalau sujud pakai batu. Batunya batu Karbala lagi. Lebih gamblang lagi apa? Lebih gamblang lagi apa? Lebih jelas lagi kalau ini subhat apa? Dengkul. Ya dengkul. Kalau nggak boleh kehalang, ya dengkul harus dibolongin. Ya, berarti sunnah dong pakaian anak-anak apa itu? Anak-anak pang itu ya. Pakai blue jean, dibolongin dengkulnya. Kalau sujud biar dengkulnya nggak kehalang. Masa begitu? Saya kira nggak ada satupun seorang muslim yang mengatakan seperti itu. Padahal itu kan konsekuensi dari ucapan tadi. Katanya seluruh 7 anggota sujud harus nempel semua. Dia bilang, dia bahas cuman kening. Maka tidak boleh pakai jilbab, pakai mukena, pakai peci, menghalangi kening dari tempat sujud. Kenapa dengkul nggak dibolongin? Ya. Jadi maksud 7 anggota sujud ini bukan tidak boleh terhalang, tapi tidak boleh ngambang. Tidak boleh ngambang. Ya, misalnya kita angkat satu lutut kita ketika sujud, nggak nempel di karpet, nggak nempel di tanah, nggak nempel di keramik masjid. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi tidak boleh ngambang, semuanya harus nempel, bukan tidak boleh terhalang. Ya. Nah, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, syariat Nabi Isa masih kelihatan, masih dijalankan. Di mana? Di mana? Di Yaman. Di Yaman. Ya, namanya sampai sekarang masih Yaman, ya. Tidak seperti Yasrib, ya. Yasrib sekarang udah nggak ada nama Yasrib. Atau Syam sekarang udah diganti, ya, menjadi Damaskus, Palestina, Yordan. Dulu Syam kan. Mesir masih sama. Zaman Rasulullah, zaman sekarang Mesir sama. Dzulhulaifah diganti. Nabi dan para sahabat menyebut Dzulhulaifah. Sekarang kaum muslimin lebih sering menyebut dengan Bir Ali. Nama yang tidak dikenal oleh Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat hanya mengenal nama Dzulhulaifah, bukan Bir Ali. Di Yaman, ajaran Nabi Isa alaihi salatu wassalam masih dipraktekkan. Apa? Ketika Yaman mayoritas apa waktu itu? Yaman mayoritas beragama apa waktu itu? Nasoro. Ulamanya adalah rahib, ruhban, akhbar, habar, ya. Istilah kita pendeta pastor. Dan tokoh mereka ada 2. Satunya ahli ibadah, rahib. Satunya lagi ahli ilmu, akhbar. Ini Yahudi dan Nasrani, ya, secara umum, ahli kitab. Nah, mereka asal ketemu pendeta, ketemu pastor, sujud. Ketemu pendeta, ketemu pastor, sujud. Mungkin ketemu orang tua, sujud. Nyembah? Enggak nyembah. Niatnya enggak nyembah, tapi menghormat. Mungkin kalau kita sungkem, cium tangan,
gitu ya, atau nunduk. Tapi kan nggak boleh itu semua. Seluruh penghormatan dengan cara apapun tidak boleh, karena Islam sudah mengganti dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini penghormatan luar biasa. Ini penghormatan Islam yang tidak boleh diganti dengan apapun. Nah, orang-orang Nasara di Yaman asal ketemu pendeta, pastor, sujud. Ya. Ini disaksikan oleh utusan Nabi SAW yang bernama Mu'ad bin Jabal. Dan Mu'ad bin Jabal diutus oleh Nabi untuk mendakwai orang-orang Yaman, seorang diri. Artinya tidak rombongan, 8 orang, 10 orang, 15 orang, tidak. Ya, penyertanya cuma nemenin saja. Intinya yang diutus adalah Mu'ad bin Jabal. Kenapa Nabi memilih Mu'ad bin Jabal? Berilmu. Ahli fikih nomor 1 setelah Nabi SAW. Dohirnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kalah. Kenapa? Karena Nabi bersabda, umatku yang paling tahu mana yang halal, mana yang haram adalah Mu'ad bin Jabal. Tahu mana yang halal, mana yang haram apa? Fikih. Beda dengan tafsir. Ya. Untuk tafsir bukan beliau, tapi Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, gitu. Nanti dipilah lagi, misalnya dalam masalah faraid. Siapa? Nomor 1 di muka bumi ini setelah Rasulullah tentunya, Zaid bin Sabit. Ya. Untuk kemungkinan hafalan Al-Quran beda lagi. Siapa? Ubay bin Ka'ab. Nah, itulah para sahabat. Para sahabat tidak mentang-mentang paling mulia. Taruhlah Abu Bakar, ya, sepakat seluruh kaum muslimin, sahabat paling mulia, bahkan manusia paling mulia setelah para nabi, para rasul adalah Abu Bakar. Apakah Abu Bakar dalam segala hal nomor 1? Fikih beliau nomor 1, tafsir beliau nomor 1, bahasa Arab beliau nomor 1, kemungkinan hafalan Al-Quran beliau nomor 1? Tidak. Buktinya ketika beliau ngimamin sholat, setelah selesai sholat beliau sadar tadi membaca ayat terlewat 1 ayat. Beliau nggak nyari Abu Bakar, beliau nggak nyari Umar, beliau nggak nyari Utsman, Ali, Zubair, Tolha, nggak. Beliau mencari Ubay bin Ka'ab. Yang beliau cari Ubay bin Ka'ab. Mana Ubay? Saya ya Rasul. Nabi mengatakan, kenapa engkau tidak ingatkan tadi? Aku tadi terlewat 1 ayat. Ya. Karena Nabi tahu yang paling mungkin hafalannya, yang paling kuat hafalannya, istilah kita di luar kepala terhadap ayat Al-Quran 30 juz adalah siapa tadi? Ubay bin Ka'ab. Bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali, dan seterusnya. Inilah para sahabat. Seperti itu. Apalagi kita. Maka nggak mungkin kita ini nomor 1 di segalanya. Ya. Apakah Imam Syafi'i nomor 1 di semua jenis ilmu? Tidak. Ya. Bahkan Imam Syafi'i itu sering mengatakan kepada Imam Ahmad, jika engkau mendapatkan satu hadis sahih, kasih tahu aku. Padahal Imam Ahmad siapa beliau? Murid, tapi beliau mengakui dalam masalah hadis Imam Ahmad lebih menguasai daripada Al-Imam Syafi'i. Sebaliknya Imam Ahmad mengatakan, ini dalam masalah usul fikih, ya, kami dari Baghdad belum tahu, tidak tahu
mansuh itu apa, nasih itu apa, mutlak itu apa, muqayyad itu apa, am itu apa, khos itu apa, dan seterusnya. Kami nggak tahu sebelum kami ketemu Imam Syafi'i. Setelah bertemu Imam Syafi'i, baru kami tahu. Lihat. Jadi tidak mentang-mentang ahli hadis, hafalan hadisnya hampir mencapai 1 juta kan Imam Ahmad. Lalu dalam segala hal beliau mengetahui, tidak. Lebih kepada hafalan, ya kan? Sementara Imam Syafi'i kalah dari Imam Ahmad dalam masalah hafalan hadis, pengumpulan hadis, tapi dalam masalah usul fikih luar biasa. Luar biasa. Ya. Bahkan Imam Ahmad pernah mengatakan, kalau boleh, kalau tidak haram, ya, aku cium kakinya, ya, setiap kali aku bertemu beliau, ya. Tapi kan nggak boleh. Nah, saking takzimnya beliau terhadap Al-Imam Syafi'i, keilmuan Al-Imam Syafi'i, ya. Maka orang itu kalau tidak dibatasi dengan syariat, ya akan suka-suka kita. Ya, yang terjadi firqah-firqah itu. Namanya murid dengan guru tentu cinta, apalagi gurunya luar biasa begitu cinta. Nah, kalau dibiarkan, ya seperti yang kita saksikan. Ya, kalau cuma cium tangan bolak-balik masih mending. Ini sampai yang seperti kita dengar, kita saksikan hari ini, ya. Dibatasi oleh syariat. Walaupun kita cinta betul kepada si fulan, pada Imam Syafi'i, tapi tidak boleh melakukan sesuatu yang gulu. Ya seperti para sahabat lah. Para sahabat itu kalau boleh, kalau tidak dilarang, ludah Nabi buat rebutan. Dan itu terjadi menjelang Futuh Mekah, ya kan? Terjadi. Karena waktu itu dibolehkan. Untuk menunjukkan kepada orang-orang kafir yang waktu itu diwakili oleh Abu Sufyan, nih, kami siap mati demi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setiap kali Nabi meludah, ludah itu tidak pernah sampai ke tanah. Supaya apa? Supaya menunjukkan kepada Abu Sufyan, tentu Abu Sufyan nanti, waktu itu Abu Sufyan masih kafir. Abu Sufyan supaya menyampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwa kami siap mati demi Rasulullah SAW, untuk membuat mental orang-orang kafir Quraisy itu jatuh. Betul, ketika waktu itu diboncengkan oleh Abbas, kan, keliling, mengelilingi pasukan, dan tidak ada satupun kaum muslimin yang berani menyakiti Abu Sufyan yang waktu itu masih kafir, diboncengkan oleh Abbas. Nah, perlindungan seorang muslim adalah perlindungan seluruh kaum muslimin, walaupun dalam suasana perang. Misalnya Indonesia sedang perang dengan negara kafir Australia misalnya, ya kan, misalnya suasana perang nih, kafir harbi. Lalu saya punya teman orang Australia, ya, namanya si fulan. Saya umumkan, saya, ya, bukan gubernur, bukan camat, bukan wali kota, ya, seorang muslim biasa, menyatakan bahwa fulan ini berada dalam lindungan saya. Maka siapapun kaum muslimin, pasukan muslim, haram menyakiti si fulan ini. Ini luar biasa Islam, ya. Perlindungan seorang muslim adalah perlindungan seluruh kaum muslimin. Saya kira tidak ada ini di agama lain, ya. Mereka tentu melihat pangkat jabatan. Kalau wali kota mungkin, gubernur mungkin, menteri mungkin, apalagi presiden, ya. Kalau rakyat jelata nggak mungkin, enggak, Islam enggak. Walaupun rakyat jelata, yang penting dia muslim, dia berhak melindungi seorang kafir yang dia maui. Mungkin teman, mungkin saudara, mungkin siapa,
Ya. Nah, waktu itu Abu Sufyan dibonceng oleh Abbas untuk berkeliling di pasukan kaum muslimin. Diperlihatkan oleh kaum muslimin bahwa kami siap mati demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali Nabi meludah, ludahnya buat rebutan. Abu Sufyan sampai ke teman-temannya kafir Quraisy mengatakan, aku belum pernah melihat pengikut yang lebih mencintai pemimpinnya daripada pengikut-pengikutnya Muhammad. Ini ketakutan Abu Sufyan dan kafir Quraisy. Ini yang disebut dengan, dinamai dengan siasah syar'iyyah. Siasah syar'iyyah, kalau mau diterjemahkan dengan politik, itu politik Islam itu seperti itu. Siasah syariah seperti itu. Bukan bagaimana caranya supaya saya jadi wali kota, gimana caranya supaya saya jadi gubernur, jadi presiden. Itu siasah syariah. Enggak. Siasah syariah itu gimana caranya supaya musuh ketakutan, gimana caranya supaya Islam menang, Islam jaya, gimana caranya supaya dia masuk Islam. Itu siasat syariah. Melakukan sesuatu, melakukan siasat supaya Islam menang, Islam berkibar, Islam jaya, orang kafir masuk Islam, dan seterusnya. Adapun Nabi di Madinah dalam keadaan biasa-biasa, musuh nggak ada di situ, Nabi meludah, buat rebutan nggak ludahnya? Tidak. Ya. Sebagian saudara-saudara kita salah paham, memakai riwayat yang itu, yang ludah Nabi buat rebutan. Maka sisa minum kiai buat rebutan, ya. Sisa makan kiai buat rebutan. Lagian kan beda, Nabi dengan kiai kan beda. Kalau Nabi mengandung berkah, kiai biasa-biasa aja. Ya. Benda yang mendatangkan berkah itu benda yang dari Nabi SAW. Buktinya nggak ada para sahabat berebut sisa minum atau makan atau barang-barang Abu Bakar sepeninggal Nabi SAW. Kan begitu. Kan wali tertinggi di muka bumi, ya, setelah para nabi, para rasul adalah Abu Bakar. Nggak ada buat rebutan. Begitu juga Umar, begitu juga Utsman yang buat rebutan barang-barang Nabi SAW. Itu pun ketika Nabi masih hidup. Ketika Nabi wafat, keberkahan sudah hilang. Ketika Nabi masih hidup, keberkahan itu masih ada. Maka banyak para sahabat ketika panen misalnya, beliau ingin Nabilah yang pertama kali mencicipi hasilnya itu, ya, mengambil hasilnya itu, ingin mencari keberkahan dari Nabi SAW. Begitu pula ketika ada anak baru lahir, maka Nabi menginginkan, para sahabat menginginkan supaya Nabi SAW yang mentahnik, mengunyah kurma, kemudian kurma yang sudah lumat tentu bercampur dengan ludah Nabi, dioleskan ke mulut bayi, ya, dioleskan ke mulut bayi. Ini disebut mentahnik. Tolong yang bawa anak diajak keluar aja ya, agak mengganggu. Diajak main di luar aja.
Ju'ilat lil ardi masjidan wa tahuran, dijadikan untukku bumi itu, tanah itu sebagai masjid dan tahur. Ini satu di antara 5 keistimewaan yang Allah hanya berikan kepada Nabi SAW, tidak diberikan kepada nabi-nabi selain beliau. Dan sebaliknya, apa yang tidak pantas di syariat zaman Nabi SAW dihapus. Apa? Sujud kepada sesama manusia. Ya. Oleh karena itu, ketika Mu'adz bin Jabal sepulang dari Yaman, belum tahu kalau sujud kepada sesama manusia itu sudah dimansuh, sudah tidak diperbolehkan lagi dalam Islam. Maka dengan ijtihadnya, kalau mereka pada sujud kepada pendeta, kepada pastor, kenapa aku tidak sujud kepada Rasulullah? Rasulullah lebih pantas untuk disujudi daripada para pendeta, para pastor. Maka sepulang beliau dari Yaman, ketemu Rasulullah, langsung sujud. Dari situlah muncul sabda Nabi, asbabul wurud. Lau kuntu amiran, seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada sesama manusia, maka akan aku perintahkan para istri sujud kepada suami. Beliau tidak mengatakan aku perintahkan anak-anak untuk sujud kepada ibunya, tidak ya. Padahal kalau secara akal nurani, logika, ibu lebih pantas disujudi daripada suami oleh istri. Dari sini keluar hukum, dalil menang, akal kalah. Kalau pakai akal, kenapa Nabi nggak bilang aku suruh para anak sujud kepada ibunya? Mestinya begitu ya. Tapi nggak boleh, seandainya boleh gitu. Tapi kenapa Nabi mengatakan aku suruh para istri untuk sujud kepada suami? Ini menunjukkan bahwa hak ibu terhadap anak besar sekali, besar sekali. Hak suami terhadap istri, lebih besar, gitu. Lebih besar daripada hak ibu terhadap anak. Atau kewajiban anak terhadap ibu besar sekali, kewajiban istri terhadap suami jauh lebih besar, jauh lebih besar. Anak durhaka kepada ibu dosa besar, besar sekali. Istri durhaka nggak mau taat kepada suami, lebih besar lagi dosanya. Padahal kalau mau pakai akal, coba akal sehat, nurani, logika, bayangkan dari dia di dalam perut sudah ngerepotin ibunya, ketika lahir kayak apa, taruhan nyawa ibunya, sakit luar biasa. Istilah kata 1000 sakit jadi 1. Kemudian menyusuinya, ya, dibikin repot, sibuk, lelah, capek, bahkan dibela-belain malu demi anak. Ya, kalau nggak punya anak, malu dia berbuat seperti itu. Tapi demi anak nggak malu. Ya, kita sebagai laki-laki kadang-kadang malu, udah biarin aja lah. Ibu enggak. Oh enggak begitu, nggak bisa begitu. Ini anak kita, ini anak saya, luar biasa. Sayangnya ibu terhadap anak luar biasa. Dan ini bukan cuma manusia ya. Antum bisa lihat hewan-hewan itu melindungi anaknya kayak apa. Ya, ada video itu sangat mengharukan ya. Ketika kijang induk kijang sama anaknya nyebrang danau atau sungai gitu, dikejar buaya.
Ya, itu induk kijang itu sengaja melambatkan jalannya, memberi kesempatan kepada anaknya itu untuk nyebrang sampai ke daratan. Dia pasang badannya, mengorbankan dirinya, ditergam buaya, mati demi melindungi anaknya. Ini luar biasa ya, pengorbanan ibu, kasih sayang ibu, apalagi manusia. Begitu anaknya yang perempuan itu nikah dengan seorang laki-laki, baru dikenal, iya kan? Nggak tahu bagaimana kecilnya, sakitnya segala macam, dirawat oleh ibunya. Tahu-tahu sekarang sudah besar, sudah cantik, sudah bisa merawat dirinya sendiri. Dinikahi, pindah baktinya, bukan ke ibu lagi, tapi ke suami. Coba kalau pakai akal, ya kan? Alhamdulillah kita sudah belajar kaidah. Idza waradal athar batalan nadhar. Kalau sudah ada dalil, batal itu pendapat siapapun. Pendapat sebaik apapun batal kalau sudah ada dalil. Ya, alhamdulillah kita ahlu sunnah belajar kaidah seperti itu. Coba firqah-firqah dolal itu luar biasa mereka. Akhirnya sujud kepada sesama manusia dilarang, tidak diperbolehkan lagi. Ya. Kemudian apa? Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Agamanya siapa yang rahmatan lil alamin? Agamanya Nabi Muhammad SAW. Adapun syariat Nabi Ibrahim, syariat Nabi Ismail, syariat Nabi Ishaq, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Isa, bukan rahmatan lil alamin. Ya. Nabi Hud misalnya, rahmatan lil alamin bukan, tapi rahmatan lil Ad, rahmat khusus untuk kaum Ad, gitu. Nabi Saleh misalnya rahmatan lil alamin enggak, tapi rahmatan khusus kaum Samud, rahmatan lil Samud. Nabi Musa, Harun, Yusuf bin Nun, Yahya, Zakaria, rahmatan lil alamin bukan, tapi rahmatan li Bani Israel, masing-masing untuk kaum masing-masing. Adapun aku, kata beliau, adalah rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Kalau Nabi Hud diutus hanya untuk kaum Ad, Nabi Saleh diutus hanya untuk kaum Samud, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusuf bin Nun hanya untuk Bani Israel. Adapun aku untuk seluruh alam. Maka man sami'a bi yahudiyan kana aw nasraniyan, barang siapa yang pernah mendengar namaku, aku sudah diutus, mau dia Yahudi, Nasrani, Majusi, Sabiin, Buddha, Hindu dan seterusnya, kok tidak mengikuti syariatku, maka dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Ini nggak ada bantahan sedikit pun, nggak ada remang-remang, ya. Kalau ayat Al-Quran inna dina indallahil Islam, masih ada celah bahwa agama yang akan diterima oleh Allah hanyalah Islam. Masih ada celah bagi ahli bid'ah untuk berbuat kesesatan. Apa? Islam itu sifat. Islam itu sifat, bukan nama sebuah agama, tapi sifat. Artinya agama yang akan diterima oleh Allah adalah yang sifatnya Islam. Islam itu artinya aslama yuslimu, islaman artinya berserah diri, kan? Serah kepada Tuhan.
Maka agama apapun kalau dia berserah diri kepada Tuhan, Islam diterima. Nah, itu lihat, ada aja bantahan mereka. Nah, disinilah rahasia ucapan Umar. Umar mengatakan, kelak di akhir zaman akan muncul firqah-firqah dolal, akan muncul subhat-subhat, akan muncul kesesatan. Jangan bantah mereka pakai ayat Al-Quran, jangan, tapi bantahlah pakai hadis, pakai hadis. Ya, tahun 2000-an, barangkali antum masih ingat, itu ada seorang tokoh, kalau tidak salah ketua Majelis Ulama Jawa Barat, itu dibikin nggak bisa ngomong oleh seorang tokoh liberal yang mengatakan semua agama sama. Ya, kenapa? Karena beliau, Majelis Ulama Jawa Barat ini selalu pakai ayat, ayatnya tentu benar, tapi itu dimentahkan lagi, dibantah lagi. Ada aja mereka, memang mereka sudah disiapkan, ya, sudah disiapkan, maka kesannya kalah. Yang menang anak muda liberal ini, ya. Cuman waktu itu kan belum marak istilah jil, ya, belum marak. Coba kalau beliau pakai nasihat Umar, jangan pakai ayat Al-Quran, tapi pakai hadis. Coba pakai hadis tadi, diam dia, ceplak, nggak bisa ngomong. Anak muda liberal ini, barang siapa yang mendengar namaku sudah diutus, Muhammad sudah jadi nabi, lalu dia tidak mengikuti syariatku, Salat subuhnya tidak sama denganku, salat asarnya tidak sama denganku, puasanya tidak sama, hajinya tidak sama, tidak mengikuti syariatku, maka dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Gimana coba bantahnya? Paling bantahnya, kan itu bukan Al-Quran, hadis itu ditulis 100 tahun setelah Nabi wafat, dibikin subhat. Mereka lupa ketika Nabi masih hidup, hadis sudah ditulis belum? Ketika Nabi masih hidup, hadis sudah ditulis. Mana dalil? Mana dalil? Ucapan Abu Hurairah. Ucapan Abu Hurairah, hafidtu min Rasulillahi wi'ain. Aku hafal hadis-hadis Nabi itu 2 wi'a. Sering diterjemahkan 2 karung, saking banyaknya, ya. Tidak ada yang lebih banyak mengumpulkan hadis dariku kecuali Abdullah bin Amr bin As. Aku kalah kalau dibanding Abdullah bin Amr bin As. Kenapa? Karena Abdullah bin Amr bin As bisa nulis, aku nggak bisa nulis. Aku cuma modal hafalan. Lihat, berarti hadis Nabi sudah ditulis apa belum? Sudah ditulis oleh Abdullah bin Amr bin As. Bahkan kan di Musnad Ahmad ada itu kan, Musnad Abdullah bin Amr bin As. Jadi ditulis dari Nabi masih hidup. Maka keliru besar mengatakan bahwa hadis-hadis Nabi baru ditulis 100 tahun setelah Nabi wafat. Keliru besar. Ada lagi, Nabi sedang berkhutbah. Selesai khutbah, ceramah, ada yang berkata, "Ya Rasul, kami ingin bawa isi khutbahmu tadi ke kaumku jauh sana. Yang dengar cuman aku, kaumku nggak dengar, mungkin agak jauh dari Madinah, ya. Aku ingin bawa." Kata Nabi, "Tulis." Beliau perintahkan kepada sahabat yang bisa menulis, tulis. Setelah tulis, bawa. Mereka sudah ditulis, ya. Yang 100 tahun setelah Nabi wafat itu apa yang dilakukan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah? Itu penulisan terakhir. Penulisan terakhir riwayat itu dilakukan oleh Bukhari,
Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan seterusnya. Terakhir, kan setelah Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi nggak ada lagi hadis riwayat Ibnu Taimiyah. Pernah dengar? Nggak ada. Hadis riwayat Imam Nawawi. Pernah dengar? Nggak ada. Hadis riwayat Syekh bin Baz, Syekh Albani, ya, Syaukani, dan nggak ada. Hadis riwayat itu Bukhari, kalau nggak Muslim, terakhir. Habis itu udah nggak ditulis lagi, sudah dibukukan dengan sempurna, insya Allah. Ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim, ada di Sunan Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, ada di Musnad Ahmad, ada di Musannaf Abdul Razzaq. Jadi nama kitab-kitab hadis itu ada beberapa. Ada kitab Sahih, ada kitab Musnad, ada Musannaf, ada Sunan, gitu. Kenapa? Karena mereka ingin menanamkan syubhat kepada kaum muslimin. Jangan pakai hadis, pakai Al-Quran saja. Kenapa? Karena kalau pakai Al-Quran, lil Qur'ani wujuh, kata para ulama. Al-Quran itu bisa dilarikan ke sana kemari, punya banyak wajah. Ya, orang nggak sholat aja ada ayatnya. Masih ingat antum? Ayat bagi orang-orang yang malas sholat, ada ayatnya itu, punya dalil. Orang nggak sholat itu punya dalil, ayat. Kalau hadis nggak ada. Apa? Masih ingat? Kalau nggak salah dulu pernah kita bahas di majelis ini. Ada ayat, dalil yang dipakai oleh orang-orang sehingga mereka nggak sholat lagi. Ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Surat Al-Hijr, ya, akhir-akhir. Sembahlah Rabbmu, sembahlah Allah sampai kamu yakin. Artinya kita sholat, kita menyembah Allah itu cuman buat kita yakin. Kalau kita sudah yakin, enggak nyembah nggak apa-apa. Kan dalilnya begitu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai kamu yakin, sampai datang kepadamu keyakinan, yakin. Ya bisa kan diterjemahkan seperti itu. Maka ada orang-orang yang sudah melewati level syariat, naik lagi hakikat, naik lagi torekot, naik lagi makrifat tertinggi, nggak sholat nggak apa-apa, nggak puasa nggak apa-apa, minum khamr hukumnya sama saja seperti minum air putih, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kalau level tertinggi sudah nggak wajib sholat, maka tentu yang pertama kali meninggalkan sholat siapa? Rasulullah, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian para sahabat pada umumnya. Nggak ada. Rasul sampai dipapah dua orang kan, Ali dan Fudail, dengan diikat kepalanya, dibawa ke saf beberapa hari, sehari atau 2 hari sebelum beliau wafat, sakit, ya. Beliau tetap sholat, tidak pernah meninggalkan sholat. Coba kalau pakai hadis Utsman bin Mad'un saja, ya. Ketika Utsman bin Mad'un meninggal, apa kata Nabi? Masih ingat? Ketika Utsman bin Mad'un, bukan Utsman bin Affan, ya, Utsman bin Mad'un meninggal, apa kata Nabi? Amma Utsman qad ja'ahul yakin. Utsman sudah kedatangan al-yakin. Utsman sudah kedatangan al-yakin. Utsman sudah yakin. Berarti yakin itu apa? Mati. Berarti yakin itu mati, dijelaskan dalam hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini nggak pakai hadis, suka-suka mereka. Kalau pakai hadis, tentu sembahlah Allah sampai kamu yakin adalah sembahlah Allah sampai kamu mati. Nah, ini terjawab kalau pakai hadis. Tidak ada syubhat lagi, tidak remang-remang, tidak raba-raba, jelas, sharih, tegas.
itu rahmatan lil alamin ya. Dengan terkecoh dengan ucapan orang-orang bahwa Islam ini rahmatan lil alamin. Rahmat. Kalau rahmat yang menebarkan kedamaian. Masuk ngajak perang, jihad. Nah, katanya rahmat. Rahmat kok ngajak perang, jihad. Memerangi orang-orang kafir yang tidak mau masuk Islam, tidak mau bayar jizyah. Katanya rahmat. Ya, mereka salah faham bahwa rahmatan lil alamin yang dimaksud adalah seluruh alam. Siapapun manusia yang hidup setelah beliau wajib masuk Islam. Itu maksudnya rahmatan lil alamin. Kalau dulu kan beda-beda. Kalau kaum Ad ikut siapa, beda dengan kaum Samud, beda dengan Bani Israel, gitu kan. Kalau sekarang semuanya, mau kaum apapun, mau Eropa, Amerika, Jepang, Arab, Jawa, semuanya wajib mengikuti syariat Rasulullah Muhammad SAW. Tidak boleh yang lain. Saya mau mengikuti syariat Nabi Isa, syariat Nabi Daud, syariat Nabi Ibrahim, ngarang sendiri, tidak boleh. Kecuali ditakrir. Seperti puasa Daud kan ditakrir oleh Nabi. Berarti syariat Nabi SAW. Kalau tidak ditakrir, tidak boleh. Seperti membersihkan najis dengan digunting. Kan tidak boleh, tidak ditakrir oleh Nabi SAW. Walaupun itu syariatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Seperti menikahi dua wanita, dua-duanya kakak beradik. Ini kan syariat Nabi Lut. Nabi Lut itu punya istri dua, dua-duanya kakak beradik dan berbarengan. Apakah ini ditakrir oleh Nabi? Tidak. Berarti tidak boleh mengikuti syariat Nabi Lut. Ya. Dan jelas dilarang oleh syariat Nabi Muhammad SAW. Satu lagi syafaat. Ya. Syafaat waktu itu kita singgung sedikit. Intinya bahwa syafaat itu syafaatul udma ya. Bukan syafaat biasa. Kalau syafaat biasa, jangankan para nabi, para rasul, kita semua pun insya Allah diberi kesempatan untuk memberikan syafaat kepada saudara kita. Apalagi para nabi, para rasul. Yang dimaksud di sini adalah syafaatul udma, syafaat terbesar. Itu hanya milik Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Beliau mengatakan seluruh para nabi, para rasul mempunyai satu doa mustajabah, mempunyai satu doa yang pasti dikabulkan. Seaneh apapun doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Ambil contoh misalnya seorang nabi yang memakai doa itu, ya Allah, rubahlah batu ini jadi emas misalnya, akan dikabulkan. Kan aneh sekali itu. Atau hidupkan orang ini ya Allah, akan dihidupkan, gitu ya. Bikin air danau ini hilang ya Allah, akan dihilangkan oleh Allah, gitu. Satu nabi satu. Rasulullah mengatakan seluruh para nabi, para rasul yang 124.000 itu semuanya sudah memakai doa itu, semuanya sudah dipakai, doa terakhirnya itu sudah dipakai. Kecuali aku belum pakai itu. Nanti akan aku pergunakan di akhirat. Itu yang dimaksud. Oleh karena itu ketika Nabi Adam tidak sanggup, Nabi Nuh tidak sanggup, Nabi Ibrahim tidak sanggup, Nabi Musa, Nabi Isa tidak sanggup, aku sanggup, kata Nabi SAW. Ya. Beliau langsung sujud lama. Hanya Allah yang tahu berapa lama aku sujud. Bisa sebulan, hanya Allah yang tahu. Nah kan nggak ada waktu, nggak ada jam, nggak ada perputaran matahari bulan lagi di hari itu kan,
matahari terus berada di atas kepala entah berapa tahun. Ini setelah manusia berbondong-bondong ke Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya nggak ada yang sanggup. Lalu beliau sujud lama, baru Allah katakan, sebelum itu Allah diam. Allah biarkan seluruh manusia telanjang, bulat, bahkan tanpa alas kaki, dalam keadaan belum dikhitan, tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa naungan, kayak apa. Dan Rasulullah mengatakan, Allah belum pernah murka. Allah belum pernah murka semurka hari itu. Luar biasa murkanya Allah. Maka tidak ada satupun manusia yang diberi rizki oleh Allah. Kalau sekarang enggak, semurka-murka Allah kepada Fir'aun, semurka-murka Allah kepada Abu Jahal, Abu Lahab, tetap dikasih. Dikasih makan, dikasih minum, dikasih hidup, dikasih nyenyak tidur, dan seterusnya. Padahal Allah murka sekali kepada Namrud, Qarun, Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun. Tetap dikasih. Hari itu nggak ada setetes air pun Allah nggak kasih. Dan Allah diam. Ucapan Allah pertama kali setelah beliau sujud lama, Allah mengatakan, irfa' ra'sak, angkat kepalamu ya Muhammad, sal tu'ta, isfa' tusyaffa', mintalah akan aku beri, berikanlah syafaat akan aku izinkan. Mulai detik itulah Allah mulai mengadili manusia satu persatu, yang dengan pengadilan itu ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka, dan seterusnya. Dan Nabi selalu memikirkan umatnya, ya. Beliau ke Haud, kemudian ke Sirat, kemudian ke Mizan. Maka Rasul pernah ditanya, ya Rasul, di mana kami bisa menemui engkau nanti di mahsyar? Nabi mengatakan, temui aku di Haud, atau di Sirat, atau di Mizan. Setiap beliau melewati, setiap kali beliau menyaksikan umatnya melewati Sirat, dan beliau tahu, walaupun belum pernah ketemu, beliau tahu, oh ini umatku, oh ini umatku, beliau tahu. Tandanya apa? Tandanya apa? Bekas wudhu, ya. Innal mu'mina jaa yaumal qiyamati ghurral muhajjali min atharil wudhu. Seorang mukmin, seorang muslim nanti di akhirat akan berseri-seri anggota badannya karena bekas wudhu. Nah, Nabi tahu itu. Setiap kali umat beliau melewati Sirat, beliau selalu berdoa, Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Begitu pula ketika di Mizan, ketika umat beliau ditimbang amalnya, beliau mendoakan. Ketika beliau di Haud, beliau mengajak umatnya untuk minum air Haud. Nah, inilah Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ketika beliau wafat, tugas beliau sudah selesai apa belum? Kira-kira. Ketika beliau wafat, tugas selesai kan? Tugas kan sudah selesai kan? Namanya para nabi, para rasul, para dai, tugasnya kan di dunia. Tugasnya di dunia. Sudah selesai. Tapi seandainya beliau mau langsung ke surga, ya nggak ada masalah, ya. Karena memang tugas sudah selesai. Tugas beliau, tugas para nabi, para rasul, kita semua melaksanakan kewajiban taat kepada Allah itu kan ketika hidup. Ketika mati ya sudah selesai. Tapi tidak dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya kepada kita semua umatnya, ya. Maka ada di antara umat beliau yang mestinya masuk neraka, nggak jadi, dan mendapatkan syafaat dari beliau. Ada yang mestinya bertahun-tahun, berabad-abad, cuman jadi seminggu saja atau 3 hari saja,
ya, berkat syafaat Nabi SAW. Ada yang disiksa dengan mestinya dengan siksa yang luar biasa dahsyat, tapi akhirnya disiksa dengan siksa ringan berkat syafaat Nabi SAW, dan begitu seterusnya. Seperti Abu Thalib, kan ringan sekali siksa untuk Abu Thalib, ringannya neraka ya. Dan Abu Thalib adalah satu-satunya manusia kafir, satu-satunya manusia kafir yang mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Cuman syafaatnya hanya meringankan, bukan menghentikan siksa. Tetap disiksa selama-lamanya, tapi yang paling ringan. Sama antum tahu ya, siksa neraka paling ringan. Adapun siksa neraka paling berat tidak ada yang tahu, tidak terbayangkan. Yang ringan aja seperti itu. Ya, otaknya mendidih. Kayak apa? Otak mendidih. Yaghlu dimaghuhu. Ada pertanyaan? Dan syafaat ini tidak boleh diandalkan ya. Banyak saudara-saudara kita ini mengandalkan syafaat. Sholat malas, puasa malas, baca Al-Quran malas, lalu mengandalkan syafaat dari Nabi SAW. Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena syafaat itu harus diizinkan oleh Allah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Syafaat itu percuma, mau dari siapapun, termasuk dari Rasulullah SAW, kalau tidak diizinkan oleh Allah. Jadi syafaat itu sekedar permohonan, usul, permintaan, bukan ketok palu. Ya, aku berikan syafaat kepada si fulan, ayo si fulan masuk surga. Bukan begitu. Ya, tapi permohonan Nabi, ya Allah selamatkan si fulan dari neraka, begitu. Pasti diselamatkan? Belum tentu. Kira-kira mudahnya Nabi memohon kepada Allah, ya Allah selamatkan si A dari neraka. Kata Allah, ya. Ya Allah selamatkan si B dari neraka. Kata Allah, ya. Ya Allah selamatkan si C dari neraka. Kata Allah, enggak. Gitu. Jadi enggak semuanya iya. Kalau semuanya iya, berarti ya Abu Thalib masuk surga insya Allah. Ayah ibu beliau masuk surga. Abu Jahal, Abu Lahab insya Allah masuk surga. Beliau tidak dendam, walaupun beliau disakiti luar biasa oleh Abu Jahal, Abu Lahab, beliau tidak pendendam. Kalau diizinkan, tentu beliau akan memohonkan supaya Abu Jahal, Abu Lahab dan semua yang beliau kenal masuk surga, bahkan seluruh manusia. Syafaat tidak seperti itu. Syafaat itu cuman apa istilah kita, rekomendasi saja, permohonan, usul ya. Ada yang diterima, ada yang ditolak. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Silakan.